kalau kamu mau sama aku putusin pacarku demi kamu dia gitu. Anjir. Mabuk bareng-bareng, aku nggak boleh pulang, dia tidur di sini aku nih. Aku alasan oh sebentar ya, aku mau ke belakang mau pipis gitu. Dia nggak mau bangun, kalanya aku giniin aja. Tapi kalau di situ emang ternyata skandal gitu, emang cerita-ceritanya berulang-ulang tuh katanya kalau ada pegawai perempuannya dia yang deketin gini. Dia bilang cuman aku sama si Friska ini aja tuh yang nggak pernah dia pegang sama sekali. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya bersama salah satu perempuan juga mahasiswa dari Solo ya kan? Iya. Oke, mungkin kalau aku kan teman-teman udah kenal, mungkin kamu dulu kenalan dulu sama teman-teman di luar. Halo, nama saya Mega. Saya profesinya mahasiswa. Kok profesinya apa namanya? Kesibukan hari-hari. Aja. Mahasiswa. Nah, jadi kita hari ini mau bahas soal bagaimana, kan kalau di Solo itu banyak yang mahasiswa yang sambil kerja, yang dari perantauan atau yang mahasiswa Solo sendiri. Karena kita ketahui bersama banyak gitu ya, kayak kafe-kafe, terus distro-distro dan beberapa tempat-tempat kerja yang mempekerjakan mahasiswa. Ya, sebagian pekerjaannya itu adalah mahasiswa. Nah, kamu sendiri sekarang kuliahnya di mana kalau di Solo? Kebetulan aku kuliahnya di UNSA, tapi aku juga di Amikom. Oh, jadi dua sekaligus? Tapi yang di Amikom aku cuma ngurus organisasi. Oh, di Amikom cuma ngurus organisasi? Dikejar-kejar rektor. Di Amikom ngurus organisasi, di UNSA memang kuliahnya? Kuliah. Di UNSA kamu ngambil jurusan apa, Mix? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Terus di Amikom? Manajemen informatika. Manajemen. Tapi jalan dua-duanya? Yang satunya ini udah kayaknya mau lepas, cuman belum cabut nama. Yang mana? Di Amikom. Oh, Amikom yang lepas. Soalnya emang dari sana kan aku lebih aktif di organisasi kan. Kalau yang di Amikom? Iya. Oh. Jadi jadi sempat kemarin pas mau pemberangkatan Mapala, kan aku punya Mapala. Itu sempat kalau aku ikut upacara kan setiap itu kan ada upacara dulu, upacara pemberangkatan. Kalau ada aku itu nggak boleh berangkat yang siswa-siswa. Nggak dibolehin gara-gara? Aku disembunyiin sama anak-anak gini. Kalau misalnya kamu ada Mega ini, nanti dana Mapala ini dibukukan. Iya. Jadi rektornya lumayan takut juga ya sama Mega. Nah, kalau di UNSA cuma kuliah biasa, nggak terlibat di organisasi kalau di UNSA? Nggak. Kemarin sempat mau ikut BEM, tapi pas lihat jadi kayak nggak aja deh. Oh, nggak gabung dulu. Nah, di UNSA sendiri ini kamu masuknya tahun berapa? Baru kemarin. Ini aku semester 2. UNSA semester 2, kalau di Amikom? Semester 4 harusnya. Oh, semester 4 harusnya. Berarti lebih dulu masuk di Amikom, baru masuk di UNSA. Nah, ini kan Mix, kan aku lihat belakangan ini kan kamu beberapa story-story Instagrammu di tempat kerja. Nah, kamu sendiri memang kerja itu nggak kerja di Solo terus sambil kuliah, nggak ganggu kerjaanmu? Sebenarnya kalau dibilang mengganggu itu mengganggu banget. Tapi kan karena aku orangnya nggak bisa diem gitu loh, jadi kalau misalnya cuman kuliah tuh kayaknya hidup tuh cuman kayak lurus-lurus aja gitu. Kuliahnya cuman berhadapan sama suruh mikir terus, mending kan. Terus begini, kalau kuliah kita nggak dapat duit. Nggak dapat duit. Kalau kerja kita dapat duit. Oh iya. Tapi orang tua tahu kamu kerja? Sebenarnya dulu waktu awal-awal aku di Amikom dulu tuh sempat masalah. Iya, karena ini kan 2 kampus kerja lagi. Iya. Tapi akhirnya kan dia yang bilang kayak, oh ya udah kalau misalnya kamu bisa jalanin ya udah jalanin aja. Cuman ternyata tuh usaha untuk mau bangun pagi tuh aku sampai nggak tidur itu untuk berangkat kuliah. Jadi nanti di kerjaan tidur, aku sempat dipecat loh, gila. Berapa kali pindah kerjaan sejauh ini? Berapa ya? 2 tahun kan ini kan total berarti dari sejak di Amikom? Dari lulus, aku udah kerja. Kamu lulus tahun berapa sih? 17-18. 17. Oh, 18 berarti. Dari lulus udah kerja. Kerja. Udah berapa kali pindah kerjaannya? Wah, banyak ya. Banyak. Tapi yang paling parah itu adalah di kopian tuh. Aku ngerjain makalah, 2 hari nggak tidur. 2 hari nggak tidur tuh aku tidur di bar. Iya, ketahuan lah sama
Nah, biasalah. Padahal itu aku tanda tangan kontrak 6 bulan, harusnya kan ada SP1, SP2 gitu kan. Ini enggak, jadi 2 hari kemudian langsung di-cut. Wah gila, aku juga kayak, sebenarnya aku nggak berpikir kayak begitu, misalnya berpikir akan di-cut gitu, sebenarnya enggak, cuman ternyata wah kayak gini tuh ternyata. Jadi ya sejauh ini kamu udah selain itu dipecat dari situ udah berapa kali pindah kerjaannya? Pindah kerja tuh mungkin sekitar 6 kalian ada deh, 6-7 lah kerjaannya. Sekarang nggak kerja. Sekarang udah. Soalnya cari kerja susah. Terakhir kerja bulan apa? 2 bulan yang lalu kayaknya. Oh, 2 bulan yang lalu kerja. Sekarang memang lagi pasca pandemi ini ya. Cuman sempat kerja di distro itu kan kemarin. Kenapa keluar? Brengsek itu kalau diceritain. Oh, ya. Jadi sejauh ini memang perlindungan terhadap kawan-kawan yang kerja sebagai misalnya part time atau sambil kuliah ini memang nggak ada perlindungan sih yang aku lihat. Jadi oh ya benar itu Bang. Banyak banget yang kayak apa ya istilahnya, kayak kalau dibayar itu gitu, dibayarnya sembarangan. Padahal di perjanjiannya. Aku pernah loh kerja di distro itu bayarnya cuma 400. Nah itu aku soalnya dulu pernah ngerasain itu 2017 aku coba cari kerja kan di Solo. Perjanjiannya kerjanya bayarannya segini. Tapi ternyata nggak sesuai sama apa yang dibicarakan. Iya, alasannya waktu itu penghasilan kita menurun. Padahal menurutku rame-rame aja gitu loh itu waktu itu di kafe sih aku. Ya rame-rame aja. Nah itu aku sendiri ngerasain bagaimana kerja di Solo itu. Jadi memang ada kalanya bayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Sama kayak waktu baru beberapa bulan yang lalu itu aku kerja di distro itu, kemarin juga kayak gitu. Dia bilangnya ini karena pandemi ininya tutup. Itu posisi tutup. Aku tuh libur, tapi aku datang ke situ buat bantu nyakutin display. Terus aku pokoknya bantulah. Habis itu aku udah keluar dari situ. Aku kerjalah di marketing tuh, wifi-an gitulah. Oh ya, marketing. Itu posisi dia buka tanggal 20 berapa gitu. Posisi aku pulang kerja abis, kan kalau itu kan door to door kan. Ini baru-baru ini? Iya, baru-baru aja nih. Aku datang ke sana, dia bilang mau buka. Aku bilang aku masuk tanggal 1 ya, soalnya aku keluar dari sini tanggal 1 gitu. Oke gitu. Aku posisi masih kerja di pekerjaan yang satu ini, aku datang ke distro itu cuma buat bantu display, bantu ngelipatin barang, ngecek dan lain-lain. Brengseknya pas ketika nyepelain gitu loh. Bukannya gimana-gimana, cuman aku kayak yang manajernya tuh masih bisa kayak yang berpura-pura baik-baik saja dengan aku gitu loh. Anjing, kok nggak tahu ya. Kayak sampai itu tuh pas pasti kan itu kan ada yang keluar satu, digantilah sama temanku cewek satu. Akhirnya aku bilang, yang cewek ini akhirnya mau keluar. Si namanya adalah gitu, terus bilang, Mas ini aku mau keluar, yang gantiin Mega gimana? Lainnya Mega nggak ada tuh. Padahal itu aku posisi nunggu dia ngasih kabar aku gitu loh. Kenapa kok lain Mega nggak ada? Iya anjing. Kenapa begitu jawabannya? Tak tahu lah aku, masa kayak gitu ngomongnya. Terus wah gimana Mas, aku nggak ada ya selain Mega, aduh cari dulu. Akhirnya aku masih nekat nih nge-WA si orang itu. Mas nek misalnya ini mau keluar aku yang gantiin gimana? Aduh nggak bisa Iga, ini semuanya tak serahin sama kepala toko gitu. Aku nanya sama kepala tokonya, aku nanya sama temanku kan, ini misalnya yang milik karyawan ini siapa toh? Ya sing interview emang dia si kepala toko, tapi yang tetap memilih itu tetap si manajernya ini. Manajernya. Iya, akhirnya aku, oh ya. Tapi tiap aku datang di sana, masih kok bisa ya, masih pura-pura baik-baik saja dengan saya gitu. Setelah dia bilangnya alasannya karena si Mega ini kuliah. Padahal si kepala tokomu ini juga kuliah gitu. Kepala tokonya kuliah tapi juga. Alasannya nggak tahu kenapa, yang penting kamu nggak usah masuk kerja di situ. Alasannya kamu tapi kuliah. Itu posisi dia ngasih aku harapan suruh nunggu. Nanti saya kabarin lagi ya Ga, soalnya ini masih pandemik. Kita nggak tahu kalau misalnya omsetnya udah baik nanti kamu boleh masuk lagi gitu. Nah ya, itu sih sebenarnya yang jadi masalah ini ya. Yang kalau ngerjain orang kan, aku juga bukan cuma 1-2 kali ya dengerin cerita dari teman-teman mahasiswa yang ya mungkin karena ya butuhlah tambahan penghasilan kalau memang mau cari ya mempekerjakan kawan-kawan mahasiswa yang ada di Solo, apalagi
dengan situasi yang sekarang ya. Memang makanan di Solo sih setauku murah. Emang murah. Tapi biaya sama hidupnya, aja. Iya, sama aja biaya kuliah itu loh. Biaya kuliah sama aja kayak di tempat lain. Oh iya, bayaran SPP-nya sama. Nggak ada yang dibeda-bedakan kalau misalnya Kayak di kuliah. daerah. Jadi kan artinya dengan gaji Solo kan, gaji part time misalnya ada yang 750 atau berapalah gaji part time, terus gaji yang selain itu ya untung-untungan dapat 1/3 ya. Iya. Kalau misalnya yang full time 8 jam itu 7 jam. Ya kalau memang mau kasih kerjaan ya bayarannya sesuai dengan kesepakatan sesuai sama apa yang kita kerjakan juga, tenaganya kita juga gitu loh. Karena aku pernah ngerasain begitu. Kita kerja, aku tahunya nanti bulan depan aku dapat megang duit segini. Pas mau gajian itu, anjir kok setengahnya dibayaran aku. Masa setengahnya? Setengah, akhirnya aku bilang, ya udah Mas, aku nggak usah, malas aku. Daripada cuma begini-begini, ya tapi aku nggak ngomong. Saya cuma bilang ke yang bilang gitu, kayak orang yang dituakan di situ lah di kerjaan itu. Saya bilang, Mas, aku udah pas, masa aku kerja nggak ngurangin jam, bener. masuk sesuai dengan jamku aturannya, kok malah bayarannya nggak segini gitu loh. Dan pekerjaan nggak ada yang berkurang, sama aja. Alasannya ya sepi, padahal rame-rame aja. Tapi gitu. kok nggak ada omongan dari awal gitu ya? Nggak ada. Maksudnya harusnya kan dari awal kan dia ngomong, mungkin ini gaji yang akan kalian pegang hanya segini, karenanya gini. Harusnya kan ada kayak gitunya dulu. Nah maksudku gitu loh, kalau memang ya keuangan tempat kerjaan itu, misalnya kafe itu menipis atau berkurang, harusnya kan dia bilang dulu ke aku, jangan nanti pas sudah terima gaji bayarannya segitu. Giliran aku protes, ujung tetap dikeluarin. Karena memang kan kita ya namanya pekerjaan sampingan sejauh ini di Solo nggak ada jaminan kerjanya sama sekali. Nggak ada jaminannya. Nah, terus kamu sendiri kenapa sampai tadi kan kamu bilang cuma pengen nggak bisa diam ya? Sebenarnya selain nggak bisa diam, apa sih yang mendorong kamu untuk cari kerjaan? Apakah untuk tambah-tambah biar ada jajan atau apa gitu? Iya, nambah circle pertemanan juga gitu-gitu sih. Cuman kayak biar banyak jaringannya gitu loh. Kalau aku gitu. Sama ya karena aku karena ini loh Bang, karena setiap orang tuh kalau makin gede pasti makin malu minta duit sama orang tua. Oh, iya. Aku tuh ada yang pikiran-pikiran kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kayak biaya kuliah gitu-gitu kan masih tanggungan orang tua ya. Cuman aku selalu berpikir kayak kalau bisa nanti ini jangan dibayarin deh kayak gitu-gitu. Soalnya aku tahu mamaku tuh kerjanya kayak apa, setengah matinya kayak apa gitu loh. Terus ini satu, biasa ada kalanya pekerja deh, terutama perempuan yang mahasiswa itu banyak kan digodain kalau di tempat kerjaan. Benar digodain. Kamu pernah ngalamin itu nggak? Pernah banget, sering. Sampai dia bilang, kayak gimana, kamu open BO nggak atau bagaimana begitu pernah nggak digodain? Kayak gitu nggak, cuman dulu waktu aku kerja di kopian tuh, aku kan di situ kasir sama server juga, ngantar. Misi Mas, aku nggak pernah Bang kayak pakai baju tuh yang terbuka gitu, cuman kayak bisa dilihatinnya tuh sampai kayak gitu, jadi kan kita merasa nggak nyaman sendiri gitu loh. Sampai akhirnya aku kayak aku nganternya gini nih, aneh banget, jadi nggak nunduk gini gitu. Terus habis itu, Mbak tolong fotoin dong. Oh iya Mas, bentar ya saya nganterin dulu gitu. Fotoin, terus foto dia gaya-gaya. Sekalian di situ catetin nomor WA-nya dong gitu. Ih, geli aku sumpah. Jadi pengalaman digodain juga pernah ya? Pernah, di kopian sering. Kalau di kopian kan kita biasanya kalau cewek itu diutamakan yang nganterin. Oh, diutamain ya? Nah itu alasannya kenapa sih? Kenapa kok? Karena ini kalau di Solo tuh kebanyakan ya, sebagian besar itu tempat kerja nyari orang yang good looking, yang bening-bening, yang cantik-cantik gitu. Ya karena aku nggak merasa cantik, cuman mungkin karena waktu itu aku di situ cewek gitu-gitu. Jadi kalau aku ya saya nganter jadi aku yang ngantar, adalah paling sepik-sepik gitu. Cuman aku orangnya kan, aku dulu sering mau dikeluarin gara-garanya sama customer katanya aku nggak sopan. Ya bukannya nggak sopan nih, kalau kita digodain masa mau diem Bang? Oh pernah kamu dikeluarin gara-gara itu? Hampir. Kalau digodain pernah Bo yang kalau sama customer tuh Bo yang senyum gitu, mukanya tuh jangan judes-judes. Sebenarnya sih gimana nggak gitu, kalau kita diantarin aja Mbaknya cantik nih, geli kita. Karena aku pernah lihat gitu kan, di storymu kamu marah-marah ke orang yang nge-DM kamu aneh-aneh.
aku kayaknya ngeliat, wah mungkin ya mindset orang-orang mungkin karena kamu ada gambar-gambar di tubuh ya kan, tatoan. Akhirnya kan mungkin berpikir beberapa kali kamu di DM. Wah kayak gitu sering aku Bang dari SMK itu udah terjadi hal-hal kayak gitu, iya. Jadi memang ini jadi hal yang penting ya, karena masih banyak orang yang nganggap itu hal yang biasa aja. Hal yang masih biasa banyak aja. orang yang nggak tahu itu tuh kalau dia ngomong nggak sadar tuh kalau misalnya dia tuh kayak bikin kita tuh jadi ngerasa merhatiin kayak emang aku segini ya gitu-gitu loh Bang, ngerti nggak? Iya. Aku tuh sering di jalan kayak gitu tuh kalau digodain orang tuh Mama ngajarin, Mama selalu bilang kamu kalau digodain orang di jalan pukulin. itu dimaki gitu. Benar. Dimaki orangnya, jangan diem aja. Kamu kalau diem dia malah seneng gitu. Dia malah senang ya dan bakalan diulangin terus. Dia bakal diulangin terus. Pernah berapa kali gitu ngeliatin. Padahal aku bilang ya temanku orang-orang termasuk kamu gitu. Ngelihat orang yang bikin story atau posting foto di Instagramnya, di media sosialnya lah. Itu padahal ya karena memang pengen posting aja, bukan biar nanti bisa open BO nggak, berapa bayarannya kan? Ada sebenarnya, masih ada tuh di itu kok open BO nggak, iya gitu. Terus open BO, tapi kayak gitu biasanya aku mancing karena cuma pengen tahu. Biasanya kan banyak tuh orang-orang yang dia nggak berani pakai akun aslinya, jadi dia pakai akun fake. Ya aku lihat kamu pakai akun asli dong, biar aku gitu. Balas kan, kirim foto ini begini. Dulu juga ada kalau aku di tongkrongan gitu, pap dong gitu, dia suruh pap payudara gitu. Jadi aku temanku cowok gitu, pap gini. Jadi tapi dia nge-DM lagi nanti, padahal itu udah aku blokir, dia nge-DM lagi. Kamu kan punya tato kan di atas inimu gitu. Jadi aku ini siapa gitu. Perasaan aku nggak ada tato di dalam gitu. Terus dia ngirimin. Lah, padahal ini tatonya masku dewe gitu. Iya aku malah kayak gitu. Jadi bukannya kita mancing, cuman kayak nanti kan pas mancing-mancing itu nanti aku pengen gitu loh ketemu. Dulu waktu zaman kalau itu pelecehan seksual tuh banyak terjadi di dalam dugem gitu ya. Cuman dulu waktu aku masih sering-sering kayak gitu pernah Bang, orangnya aku pukul di tengah-tengah itu. Patut ditiru ini. Tapi dia masih berani. Aku orangnya nggak bisa diem. Aku posisi apa-apa tuh emang orangnya susah gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya mungkin banyak ya cewek-cewek itu yang kalau cowok-cowok yang sengaja mabukin ini cewek bisa dipakai gini. Nah aku enggak, teman-temanku ngajak aku minum. Jangan harap kamu bisa megang aku, soalnya aku kalau dipegang tuh pasti teriak gitu. Tapi pas sadar gini enggak, nanti pas kalau udah oleng gitu nggak mau dipegang sama siapa-siapa. Pasti langsung nonjok. Iya. Merasa apa ya? Nggak nyaman gitu. Oh iya. Karena aku lihat kemarin juga yang terakhir post foto yang kamu posting, banyak yang save itu. Bilang anjir kok foto-foto begini. Padahal kok masih kan, aja gitu lah. Sebenarnya itu emang fotonya agak vulgar, cuman aku kasih kayak mirror gitu. Iya. Biar gambarnya tuh nggak terlalu, biar orang yang berimajinasi aja bisa lihat itu maksudnya ini gambarnya maksudnya apa. Maksudnya kayak gitu. Tapi ternyata begitulah. Iya, aku ngeliat ini apa? Perasaan aku ngeliat ya biasa aja dan mungkin karena memang kamu pengen ya berbagi sesuatu gitu tentang segala sesuatu, misalnya kamu pengen dokumentasikan kegiatan. Iya, aku orangnya soalnya emang gitu Bang. Jadi kalau banyak cewek yang posting ini berbeda ya. Kalau dia ngeposting tapi sengaja melihatkan bentuk payudaranya, itu biasanya ada orang-orang yang ini juga sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuman lebih ke captionnya itu loh, apakah kamu menarik perhatian atau enggak gitu-gitu loh. Dan aku pas kemarin kan akhirnya aku pengen bikin konten dengan orang yang sambil kerja di Solo. Kenapa aku ngajak perempuan? Karena aku pengen tahu gitu apakah ada pengalaman gitu. Misalnya kan ada temanku gitu ngomong ke aku kalau dia kerja sampai digoda-godain gitu gara-gara penampilannya. Aku dulu sama bosku kayak gitu. Sama bosmu digodain gitu? Kalau kamu sama aku putusin pacarku demi kamu, dia gitu. Anjir. Mabuk bareng-bareng, aku nggak boleh pulang, dia tidur di sini ku nih. Aku alasan, sebentar ya, aku mau ke belakang, mau pipis gitu. Dia nggak mau bangun, kepalanya ku giniin aja. Emang, tapi kalau di situ emang ternyata skandal gitu. Emang cerita-ceritanya berulang-ulang tuh, katanya kalau ada pegawai perempuannya, dia yang deketin gini. Dia bilang cuman aku sama si Friska ini aja tuh yang nggak pernah dia pegang sama sekali.
jangan berani-berani. Dia juga bilang tuh, masa aku tidur dipepet-pepetin sama si bos. Iya, si bos ini. Terus aku bilang, kamu mau? Enggak lah, mau aku tidur langsung madep sini gitu. Tapi ngeselinnya tuh kalau aku kan, kalau di sana itu ada namanya kayak pras makanannya, di sana kan prasmanan. Karena aku prepare gitu, apa, nyiapin nota dan lain. Dia dari belakang tuh Ngemeluk? Iya. Terus kamu ngapain? Gak kamu tonjok? Gini tanganku. Mas, kenapa toh aku gitu, diliatin orang tuh loh, mbok malu aku gitu. Jadi dia kayak hehehe gitu. Terus ke belakang, anjing kok kayak nggak, kayak merasa biasa-biasa saja gitu, kok bisa gitu. Jadi bos-bos yang ada di luar sana, mereka itu kerja bukan untuk biar kalian ya bebas gitu mau ngapa-ngapain. Ya karena memang mereka butuh tambahan penghasilan, bukan buat seenaknya dipegang-pegang gitu. Iya. Maksudnya bukan berarti aku kerja di situ, aku nih apa, kamu yang gaji terus kamu bisa seenaknya sendiri gitu terhadap aku gitu. Nah mungkin kamu ada gitu sebelum kita pengen bilang ke teman-teman yang terutama perempuan ya yang sambil kuliah dan kerja di Solo, terus kalau misalnya ngehadapin orang-orang seperti itu di tempat kerjaan apa gitu, pengen kamu bilang? Iya, kalau aku bilangnya sih kalau misalnya kita lagi dengan berhadapan dengan orang-orang kayak gitu ya jangan diem aja, jangan nggak usah takut gitu loh, langsung aja ngomong. Karena kalau misalnya kamu diem, kamu semakin merasa takut, dia tuh semakin seneng bang. Karena beberapa orang yang aku hadapin tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu diem, kamu takut terus kamu kayak diem aja ketika kamu diperlakukan seperti itu ya selamat gitu. Dia bakal ngulangin terus. Dia bakal ngulangin terus. Itu benar itu bang. Itu terjadi sama aku gitu. Jadi ketika pernah gitu kamu misalnya kamu bilang oh mungkin dia cuma bercanda. Iya, karena ternyata berikutnya diulangin. Iya, aku semakin lama kayak semakin merasa ini orang kenapa sih jadi kayak gitu. Aku mikirnya apa dia suka sama aku, tapi ternyata tuh beda. Itu suka sama emang kamu sangean. Sama kamu emang ngacengan itu emang beda gitu. Jadi ya kayak gitu dihadapin aja, kalau bisa tonjok ya tonjok. Karena kamu punya kekuatan yang sama, kenapa enggak gitu. Nah iya, kalaupun memang nggak bisa ya bisa panggil teman ya. Iya, kamu bilang, bicara. Kalau misalnya kamu diem aja ya ya bakalan digituin terus. Kalau ada kesempatan tuh pasti dia langsung cepet-cepet gitu. Orang-orang kayak gitu tuh brengsek emang. Nah, oke, jadi itu teman-teman dari ya pengalaman dari Mega lah. Karena memang aku udah lumayan 3 tahun di Solo dan beberapa kali mendengar, karena mungkin mereka tahu aku di gerakan ya, jadi akhirnya karena aku bahas soal perburuan, ya mereka mengeluhkan soal itu di tempat kerjaan mereka. Padahal mereka memang ya biar mengurangi beban orang tua gitu. Jadi mereka sambil kerja di Solo. Mereka ke situ tuh baik. Ternyata permasalahannya ya selain gaji yang ada kalanya bayarannya nggak tetap, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Terus ada kalanya kalau khususnya ini yang perempuan itu ya dipancing mabuk atau diapa-apain gitu kan. Aku bilang, ih kok sampai segitunya gitu kan. Padahal ya mereka memang pengen kerja doang, kerja biar nggak merepotkan orang tua gitu. Orang tua juga. Ya, tapi pas sampai di tempat pekerjaan seolah-olah karena mungkin di pikiran orang-orang yang mempekerjakan ini bahwa dia butuh uang, sehingga dia apa-apain aja mau. Yang penting dikasih padahal uang. Padahal sebenarnya enggak juga. Segala sesuatu harus ada persetujuannya dong. Ya. Makanya kalau misalnya kalian sama-sama mau ya monggo gitu. Kalau misalnya ada penolakan ya berarti nggak bisa. Jangan seenaknya sendiri dong Anda gitu. Jangan mentang-mentang kamu yang punya tempat pekerjaan. Jangan mentang-mentang kamu yang gaji saya terus kamu bisa tidak gitu. Nah itu sih teman-teman. Mungkin ada teman-teman siswa atau pelajar yang baru berencana ke Solo atau teman-teman mahasiswa yang baru berencana bekerja, ya itu pengalaman dari Mega karena udah sampai 7 kali pindah tempat pekerjaan. Karena ya pekerjaan di Solo kalau buat mahasiswa sejauh ini belum ada sih yang kalau ke pabrik. Biasanya cuma kalau kafe, distro. Ada pabrik. Ya pabrik mungkin ada tapi yang paling banyak itu kan kafe. Distro, ya bar lah ya. Bar. Benar. Warung kopinan begitu. Kerja malam gitu, sambil kuliah malam juga kan. Nah itu pengalaman dari Mega. Kalau memang kalian mau bekerja ya nggak apa-apa, namanya ngurangin biaya orang tua atau nambah buat tabungan beli HP atau apa kan. Ya nggak apa-apa.
Tahu buat bayar kuliah sendiri juga malah bagus. Cuma ya kalau memang udah aneh-aneh, ya kalian juga jangan mau dianeh-anehin. Masih banyak pekerjaan yang lebih pantas gitu. Masih banyak dan kalau dibiarin mereka bakal lebih melunjak. Bener banget. Bakal lebih aneh-aneh malah. Nggak usah di tempat kerja, kita di jalan aja itu pasti masih dapat yang verba gitu. Oke. Terus nggak usah di jalan juga, di dalam rumah pun kita pasti kalau misalnya ada gitu punya kerabat atau apa itu pasti bakal kayak gitu kalau misalnya emang mereka pikirannya udah jelek duluan, Bang. Jadi intinya entah Mega dengan tampilan seperti ini dia tatoan juga bukan berarti gampangan kalian apa. Dia pengen nato ya karena dia suka gitu loh, dengan dia suka dengan seni menggambar-gambar badannya, bukan buat biar kelihatan cewek gampangan. Bener, kan nggak semua orang tatoan gampangan. Karena tato itu kan kita seni aja. Iya, pengen aja gitu. Kenapa harus selalu diidentikan dengan hal-hal yang... Aku kadang-kadang sebel pas ngeliat, kok Mega ngupload begini, apa karena dia memang tatoan ya kok orang nganggap begini. Makanya aku kan beberapa kali ngerespon ketika kamu bikin story itu, aku tertawain, anjir ini manusia ini kok pikirannya begitu. Karena gini loh Bang, masih banyak orang yang menilai itu cuma dari penampilannya aja, karena kamu nggak tahu saya ini kesehariannya apa, saya ini pekerjaannya apa, latar belakang saya seperti apa. Iya, itu makanya pas kemarin aku pengen orang bekerja, Mega sering bekerja, ganti-ganti kerja, ada kerja di kopi, di distro apa gitu. Kayaknya bagus aku tanya-tanya ini bagaimana pengalaman dia. Karena pas terakhir yang aku lihat pas kamu posting foto itu, foto dengan konsep agak lumayan vulgar itu, terus mirror begitu. Banyak banget yang nge-save. Iya, sampai anjir ini kok orang-orang kok pikirannya kayak gitu kan, padahal ya kamu ya seneng aja gitu kan, bukan buat dilecehin. Saya ini bangga sama tubuh saya yang katanya orang kurus ini. Saya suka banget gitu. Jadi luka-luka yang ada di tubuh saya ini, wah, saya sangat mencintai. Jadi itu teman-teman, pokoknya kalian yang mau mungkin pengen berpetualang kuliah sambil kerja di Solo, yaitu pengalaman dari Mega. Siapa tahu kalian mungkin menemui hal serupa ya ikuti aja mungkin saran-saran dari Mega, langsung sikat gitu atau tonjok, karena kalau dibiarin bakal melunjak mereka, serius. Tapi biasanya ada juga yang kalau misalnya kita balas gitu, nanti dia juga balas dengan kekerasan. Dia balas dengan kekerasan. Ada. Ujung-ujungnya habis itu dipecat lagi ya. Nah jadi untuk kalau bisa dibilang bagian Dinas Ketenagakerjaan di Solo, tolong perhatikan teman-teman mahasiswa yang sambil kuliah bekerja sambil kuliah di Solo, karena mereka juga butuh perlindungan, karena biaya kuliah di Solo itu hampir sama dengan kota-kota lain. Memang biaya hidup murah, tapi ya itu biaya kuliah, biaya kesehatan sama aja. Jadi ya sedikit perhatiin lah kawan-kawan mahasiswa yang ada di Solo yang sambil kerja ya. Iya benar. Oke, mungkin itu dari kita berdua. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.